Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Devianti. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang bukti-bukti adanya Allah dan sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu bukti-bukti adanya Allah. Mengimani wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah telah dibuktikan oleh fitrah, akal, syara, dan indera. Yang pertama yaitu dalil fitrah. Manusia diciptakan dengan fitrah bertuhan, sehingga kadangkala disadari atau tidak, disertai belajar ataupun tidak, naluri berketuhanan itu akan bangkit. Dengan adanya firman Allah yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dan sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, serta seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang kedua yaitu dalil akal. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain yaitu yang pertama teori sebab, teori keteraturan, dan teori kemungkinan. Dengan teori sebab, segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakangnya. Adanya suatu pasti ada yang mengadakan, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Yang kedua yaitu teori keteraturan. Allah, alam semesta dan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, dan bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Yang ketiga yaitu teori kemungkinan. Adanya kemungkinan diibaratkan sebuah komputer ditinggalkan oleh pemiliknya dalam keadaan menyala. Yang ketiga yaitu dalil naqli. Meskipun secara fitrah dan akal manusia telah mampu menangkap adanya Tuhan, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zat-zatnya, sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan yang keempat adalah dalil indrawi. Bukti indrawi tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dijelaskan melalui fenomena. Yang pertama yaitu fenomena pengabulan doa, yang kedua yaitu fenomena mukjizat. Dan materi yang kedua yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah yaitu yang pertama wujud, yaitu yang berarti ada, yaitu tetapi dan benar yang wajib bagi zat Allah Ta'ala yang tiada disebabkan dengan sesuatu sebab, maka wujud yaitu ada di sisi Imam Fakhrur Razi dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Yaitu yang kedua yaitu kidam yang berarti sedia, yang ketiga bako yang berarti kekal, dan yang keempat yaitu mukhalafatul hawadisi yang berarti bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang berharu. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Yang keenam yaitu wahdaniyah yang artinya esa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, dan pada perbuatan. Dan yang ketujuh al-qudrah yang artinya kuasa kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan iradah yang artinya menghendaki Allah Ta'ala. Yang kesembilan ilmun yang artinya mengetahui Allah Ta'ala. Yang ke-10 hayat artinya hidup. Dan ke-11 yaitu sama yang artinya mendengar. Yang ke-12 bazar artinya melihat. Kalam yaitu yang artinya berkata-kata. Dan yang ke-14 kaunuhu kidron. Yang ke-15 muridan. Yang ke-16 aliman. Yang ke-17 hayan. Dan ke-18 sami'an. Ke-19 basiron. Ke-20 yaitu mutakaliman. Baiklah, hanya itu saja materi dari saya.
Dan selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya, yaitu Susilawati. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati dari D3 Kebidanan dari kelompok 1, ingin melanjutkan pemateri dari Vina. B. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. 1. Wujud, artinya ada. 2. Qidam, sedia. 3. Baqa, kekal. 4. Mukhalafatuhu lil hawadisi, artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. 5. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. 5. Wadaniyah, artinya esa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, dan pada perbuatan. 7. Al-Qudrah, artinya kuasa kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iradat, artinya menghendaki Allah Ta'ala. Ilmu, artinya mengetahui Allah Ta'ala. Hayat, artinya hidup Allah Ta'ala. Sama, artinya mendengar Allah Ta'ala. Basar, artinya melihat Allah Ta'ala. Kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Qadirat, artinya mentiada. Muridan, aliman, hayyun, sami'un, basiron, mutakaliman. C. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam, berarti tiada. Hudud, baharu. Fana, binasa. Mumat, qiyamuhu bin hari, berarti berdiri dengan yang lain. Ta'adud, karaha. D. Sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Sifat-sifat Rasul, sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. F. Keimanan dan keislaman. Mengenal tentang keimanan dan Islam serta penjelasan pengerti iman secara bahasa. Pemakna sederhana adalah yakni atau percaya, sedangkan Islam adalah implementasi dari keyakinan yang tertanam di dalam jiwa seorang hamba, atau pembuktian dari iman itu sendiri. Iman dan Islam adalah dua hal yang paling mendasar dari inti pokok ajaran agama Islam. Orang yang memiliki iman atau beriman disebut dengan mukmin, sedangkan yang menjalankan Islam disebut dengan muslim. Pengertian iman dan Islam. Pengertian iman sebelumnya sudah sedikit kita singgung, bahwa dari tinjauan bahasa iman berarti menerima atau percaya. B. Pengertian Islam. Jika kita artikan dari segi bahasa, Islam yang berasal dari kosakata bahasa Arab aslama, berarti patuh, berdiri, berserah diri, selamat atau damai. Sedangkan dari makna istilah berarti berserah diri dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Perbedaan iman dan Islam. Jika berbicara tentang perbedaan iman dan Islam, apakah keduanya berbeda? Dan apa perbedaannya? Sebenarnya jika kita membahas tentang makna keduanya, bisa saja sama, bisa saja juga berbeda. Iman dan Islam seringkali disebut dalam satu konteks bahasa yang sama atau persamaan. Rukun iman dan rukun Islam. Pengertian tentang rukun iman dan rukun Islam sebenarnya telah kami sampaikan, tepatnya pada hadis tentang kedatangan Jibril di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang duduk dalam sebuah majelis. Rukun iman ada 6, sedangkan rukun Islam ada 5. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada baik dan qada buruk. Rukun Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, menjalankan ibadah sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa wajib, pergi haji bagi yang mampu. Demikianlah presentasi kami.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana adalah yakni atau percaya, sedangkan Islam adalah implementasi dari keyakinan yang tertanam di dalam jiwa seorang hamba atau pembuktian dari iman itu sendiri. Iman dan Islam adalah dua hal yang paling mendasar dari inti pokok ajaran agama Islam. Orang yang memiliki iman atau beriman disebut dengan mukmin, sedangkan yang menjalankan Islam disebut dengan muslim. Pengertian iman dan Islam. Pengertian iman sebelumnya sudah sedikit kita singgung bahwa dari tinjauan bahasa iman berarti menerima atau percaya. B. Pengertian Islam. Jika kita artikan dari segi bahasa, Islam yang berasal dari kosakata bahasa Arab, aslama berarti patuh, berdiri, berserah diri, selamat atau damai. Sedangkan dari makna istilah berarti berserah diri dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. C. Perbedaan iman dan Islam. Jika berbicara tentang perbedaan iman dan Islam, apakah keduanya berbeda? Dan apa perbedaannya? Sebenarnya jika kita membahas tentang makna keduanya, bisa saja sama, bisa saja juga berbeda. Iman dan Islam seringkali disebut dalam satu konteks bahasa yang sama atau persamaan. Rukun iman dan rukun Islam. Pengertian tentang rukun iman dan rukun Islam sebenarnya telah kami sampaikan, tepatnya pada hadis tentang kedatangan Jibril di tengah-tengah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang sedang duduk dalam sebuah majelis. Rukun iman ada 6, sedangkan rukun Islam ada 5. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada baik dan qada buruk. Rukun Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, menjalankan ibadah sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa wajib, pergi haji bagi yang mampu. Demikianlah presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.